Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya M. Noval Masudi dengan NIM 23023111024 dan rekan saya Selvi Echa Prakta Ningrum dengan NIM 23023110132 dan rekan saya satunya lagi Rosa Oktavian Hashim dengan NIM 23023110149. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sejarah pemikiran ekonomi dengan tema pemikiran ekonomi Islam Al-Ghazali dan pemikiran ekonomi sosialis Karl Marx. Pemikiran utama aliran Islam dan sosialis. Al-Ghazali menyampaikan pemikiran ekonomi Islam melalui konsep normatif yang menekankan pentingnya etika agama dalam kegiatan ekonomi. Fokusnya adalah menjaga maqasid al-syariah al-hamzah dan masalah adalah tujuan utamanya untuk menekankan pentingnya penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai agama dalam mencapai kesejahteraan sosial. Pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali menggunakan pendekatan normatif, murni yang berbasis etika agama, tanpa membelenggakan dalam suatu gerakan sosial. Sementara, pemikiran ekonomi Islam menekankan kesetaraan dalam produksi dan distribusi secara merata, dan tujuan dari produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan umum akan barang dan jasa. Sementara itu, pemikiran ekonomi sosialis menginginkan bahwa alat produksi dimiliki bersama oleh pemerintah, bukan oleh individu. Pemikiran utama aliran Islam dan sosialis. Sebaliknya, tujuan sosialisme, terutama sosialisme Marxis, adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi bagi kelas pekerja dengan menggunakan pengetahuan objektif tentang hukum pembangunan masyarakat. Ini adalah ide yang bertujuan untuk menunjukkan perspektif asli manusia, memungkinkan mereka untuk berkembang sepenuhnya dalam bidang ekonomi, politik, dan peradaban. Tinjauan ini menekankan bahwa sosialisme Marxis menekankan keadilan sosial ekonomi dan pembangunan masyarakat berdasarkan pengetahuan objektif, sedangkan pemikiran ekonomi Islam menekankan etika agama dan nilai-nilai normatif. Karya Karl Marx menunjukkan pemikiran ekonomi yang berfokus pada memperoleh lebih banyak uang, mengeksploitasi kelas pekerja oleh kaum berjois, dan mewujudkan masyarakat tanpa perbedaan kelas. Pemikiran ekonomi dan sosialis bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan dan kesenjangan yang ada dalam masyarakat kapitalis, dengan menekankan perlunya kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi, redistribusi kekayaan, dan penghapusan kesenjangan sosial. Perbedaan pemikiran aliran Islam dan sosialis. Pemikiran ekonomi Islam diwakili oleh Al-Ghazali yang berfokus pada pelestarian maqasid as-syari' al-khamsah, tujuan syariat untuk menjaga unsur 5 agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia, dan menekankan konsep normatif dan penghargaan yang tinggi terhadap etika keagamaan dalam kegiatan ekonomi, yang merupakan perbedaan utama antara pemikiran ekonomi Islam dan sosialisme. Sebaliknya, tujuan sosialisme, khususnya sosialisme Marxis, adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi bagi kelas pekerja dengan mempertimbangkan hukum pembangunan masyarakat secara objektif. 2. Konsep dasar pemikiran ekonomi Islam dan sosialis membedakan keduanya. Pemikiran sosialis menekankan pada redistribusi kekayaan, kolektivisasi kepemilikan, faktor produksi, dan penghapusan ketimpangan sosial, sedangkan pemikiran Islam mengakui perbedaan ekonomi sebagai hal yang wajar dan mengutamakan keadilan ekonomi dengan mencegah peredaran sumber daya di antara kelompok tertentu yang memiliki akses ekonomi. Menciptakan masyarakat yang adil secara ekonomi adalah tujuan yang sama bagi kedua teori ini, tetapi masing-masing menggunakan cara yang berbeda untuk mencapainya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan kesamaan dan filosofi dari aliran ekonomi Islam Al-Ghazali dengan aliran sosialis Karl Marx. Kedua aliran tersebut memiliki latar belakang pemikiran yang berbeda, akan tetapi terdapat kesamaan dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek kesejahteraan sosial, di mana kedua aliran tersebut memiliki tujuan utama yaitu mensejahterakan sosial. Dalam aliran ekonomi Islam, Al-Ghazali berpandangan bahwa kesejahteraan sosial tercapai apabila ekonomi digunakan sebagai alat untuk mencapai spiritual dan moral. Sedangkan dalam aliran sosialis Karl Marx menyatakan ketidaksetujuan atas pemikiran sebelumnya, yaitu pemikiran kapitalis, karena dianggap terlalu mementingkan individu. Akhirnya, pemikiran tersebut dikritik oleh Karl Marx dengan asumsi keadilan sosial dan kesetaraan. Yang kedua yaitu aspek konsumsi, di mana kedua aliran tersebut menyatakan bahwa mengkonsumsi harus sesuai dengan kebutuhan. Dalam aliran ekonomi Islam, Al-Ghazali menekankan pentingnya moderasi dan menghindari israf atau pemborosan, di mana hal tersebut dianggap akan merusak moral dan ekonomi. Sedangkan pada aliran Karl Marx mengkritik kapitalisme yang mendorong konsumsi yang berlebihan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, yang menurutnya hal tersebut akan merusak kesejahteraan sosial dan lingkungan. Ketiga yaitu aspek hak kepemilikan. Dalam kedua aliran tersebut memang terdapat perbedaan, yang dimana aliran ekonomi Islam Al-Ghazali hak kepemilikannya adalah hak individu, sedangkan aliran sosialis Karl Marx hak kepemilikannya adalah hak sosialis atau bersama. Tapi menurut saya, di dalam perbedaan tersebut ada kesamaan. Kesamaannya terletak pada tujuan. Tujuan keduanya adalah untuk mensejahterakan sosial. Jadi, walaupun memiliki perbedaan pada hak kepemilikan, akan tetapi mempunyai kesamaan pada tujuan, yaitu mensejahterakan sosial. Yang keempat yaitu aspek distribusi kekayaan. Setiap wilayah pasti menghasilkan kekayaan, yang dimana kekayaan tersebut harus didistribusikan secara adil. Dalam aliran ekonomi Islam, Al-Ghazali menyatakan bahwa pendistribusian kekayaan harus dengan keadilan, karena hal tersebut dapat mensejahterakan masyarakat dan menghindari kesenjangan yang terlalu besar. Sedangkan pada aliran sosialis Karl Marx juga menekankan keadilan sosial dengan tujuan penghapusan kesenjangan kelas, yaitu dengan pendistribusian kekayaan secara adil. Jadi kedua aliran tersebut memiliki kesamaan pada distribusi kekayaan, yaitu mendistribusikan kekayaan dengan keadilan. Yang terakhir yaitu aspek eksploitasi, di mana kedua aliran tersebut memiliki kesamaan pada hal pembatasan eksploitasi. Al-Ghazali mengkritik ketidakadilan ekonomi yang sedang terjadi dikarenakan oleh riba, di mana riba adalah suatu bentuk eksploitasi yang menguntungkan orang kaya dan merugikan orang miskin. Sedangkan pada aliran Karl Marx mengkritik sistem ekonomi kapitalis, di mana pekerja dieksploitasi oleh pemilik modal dengan cara sistem upah yang tidak adil. Jadi kedua aliran tersebut terdapat kesamaan pada hal pembatasan eksploitasi dengan tujuan kesetaraan. Perlu diingat bahwa kedua aliran tersebut memiliki pemikiran teologis yang berbeda, akan tetapi memiliki kesamaan pada tujuan, yaitu mensejahterakan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan filosofi pemikiran ekonomi sosialis Karl Marx dan pemikiran ekonomi Islam Al-Ghazali. Yang pertama saya akan menjelaskan filosofi pemikiran ekonomi sosialis Karl Marx adalah dialektika dan materialisme historis, di mana dengan filosofinya Karl Marx dianggap sebagai anti Tuhan atau anti agama. Filosofinya dipengaruhi oleh pemikiran Hegel yang berfokus pada perubahan. Dalam filosofinya, Karl Marx mengajarkan tentang karakter dari kosmos yang dituangkan dalam materialisme dialektis. Karl Marx berfokus pada hubungan baris ekonomi dan struktur sosial politik dalam sejarah. Menurut Karl Marx, dengan teorinya, sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas dan perkembangan sosial yang melalui perubahan dengan cara produksi dan hubungan produksi.
Selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi Islam Al-Ghazali, di mana filosofinya adalah keadilan dan etika. Al-Ghazali berfokus pada kesejahteraan masyarakat dengan cara pemahaman aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Latar belakang filosofi ini adalah ketimpangan sosial pada saat itu. Al-Ghazali berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara zakat. Zakat adalah cara yang paling efektif untuk kesetaraan. Jadi filosofi pemikiran ini adalah etika dan keadilan, di mana etika adalah tata cara berekonomi sesuai dengan prinsip syariah, dan keadilan adalah cara untuk mencapai kesejahteraan sosial. Nilai ekonomi dari pemikiran ekonomi Islam Al-Ghazali. Yang pertama, keadilan dan kemakmuran. Contohnya, sistem ekonomi yang berkeadilan. Al-Ghazali menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata melalui distribusi zakat, infak, dan sedekah. Contoh yang kedua, perlindungan kelompok rentan. Al-Ghazali menyerukan perlindungan khusus terhadap kelompok rentan seperti anak yatim, fakir miskin, dan orang lanjut usia. Contoh yang ketiga, konsumsi sedang. Al-Ghazali merekomendasikan konsumsi moderat dan menghindari pemborosan. Yang kedua, stabilitas keuangan. Contohnya larangan riba. Riba dilarang dalam Islam karena dianggap eksploitasi dan dapat mengakibatkan ketidakstabilan keuangan. Al-Ghazali mendorong pilihan keuangan syariah yang adil dan saling menguntungkan. Contoh yang kedua, peran negara. Negara memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Yang ketiga, efisiensi dan produktivitas. Contohnya seperti etos kerja. Al-Ghazali menekankan pentingnya etos kerja yang tinggi dan profesionalisme dalam kegiatan perekonomian. Contoh yang kedua, penggunaan sumber daya secara optimal. Al-Ghazali mendukung penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nilai ekonomi dari pemikiran sosialis Karl Marx diantaranya, yang pertama, penghapusan eksploitasi dan kesenjangan. Marx mengkritik sistem kapitalis yang menurutnya berujung pada eksploitasi pekerja kapitalis bekerja dengan upah rendah sementara kaum kapitalis meraup keuntungan yang besar. Yang kedua, ada peningkatan stabilitas ekonomi. Marx percaya bahwa karakteristik siklus naik dan turunnya kapitalisme dapat dihindari dalam sistem sosialis. Yang ketiga, peningkatan efisiensi ekonomi. Sosialisme menghilangkan persaingan antar bisnis yang dianggap boros dan tidak efisien dalam sistem kapitalis. Yang keempat, ada kebebasan ekonomi yang lebih. Marx percaya bahwa sosialisme akan membebaskan masyarakat dari ketergantungan pada modal dan pemberi kerja. Yang kelima, keberlanjutan ekologi. Sosialisme mengutamakan kelestarian lingkungan, menekankan produksi keberlanjutan dan penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Instrumen dari pemikiran ekonomi Islam Al-Ghazali. Yang pertama, etika dan moralitas. Contohnya, penekanan pada kesederhanaan dan hidup hemat. Al-Ghazali menganjurkan gaya hidup asketis di mana masyarakat menghindari konsumsi berlebihan dan materialisme. Contoh yang kedua, prinsip keadilan dan kesetaraan. Instrumen politik harus dirancang untuk menjamin distribusi kekayaan yang adil. Contoh yang ketiga, larangan riba. Riba atau bunga pinjaman dianggap sebagai praktik eksploitatif dan tidak adil. Yang kedua, peran negara. Contohnya seperti penerapan hukum Islam. Al-Ghazali memandang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penerapan hukum Islam dan kegiatan ekonomi termasuk larangan riba, penipuan, dan monopoli. Contoh yang kedua, pengawasan pasar. Negara harus melakukan pengawasan pasar untuk memastikan praktik perdagangan yang adil dan melindungi konsumen dari penipuan dan eksploitasi. Contoh yang ketiga, penyediaan infrastruktur publik. Pemerintah mempunyai peran penting dalam menyediakan infrastruktur publik yang memadai seperti jalan, jembatan, dan sistem irigasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, yaitu peran individu. Contohnya
kewajiban mencari nafkah. Setiap muslim harus mencari nafkah dengan cara yang halal dan beretika. Al-Ghazali ini menekankan pentingnya kerja keras, produktivitas, dan kreativitas dalam kegiatan ekonomi. Contoh yang kedua yaitu tanggung jawab sosial. Individu didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan amal untuk membantu orang miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh yang ketiga, pengembangan diri. Al-Ghazali mendorong masyarakat untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk perekonomian produktif. Instrumen-instrumen dari pemikiran ekonomi sosialis Karl Marx. Yang pertama, kepemilikan bersama atas alat-alat produksi. Sosialisme mengusulkan untuk memindahkan alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, dan mesin dari milik pribadi menjadi milik bersama masyarakat atau negara. Yang kedua, perencanaan ekonomi terpusat. Sosialisme bertujuan untuk menggantikan mekanisme pasar bebas dengan merencanakan ekonomi terpusat oleh pemerintah atau lembaga pusat. Yang ketiga, distribusi kekayaan yang merata. Sosialisme bertujuan untuk mencapai distribusi kekayaan yang lebih adil melalui berbagai cara seperti pajak yang progresif, program kerja sosial, dan upah minimum yang layak. Yang keempat, kontrol pekerja atau produksi. Sosialisme memberi pekerja kontrol lebih besar atas proses produksi. Yang kelima, pelayanan publik universal. Sosialisme menyediakan layanan publik yang penting seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau bagi semua. Yang keenam, aturan ekonomi yang ketat. Sosialisme menerapkan aturan ekonomi yang ketat untuk melindungi konsumen, pekerja, dan lingkungan. Al-Ghazali menyampaikan pemikiran ekonomi Islam melalui konsep normatif yang menekankan pentingnya etika agama dalam kegiatan ekonomi. Untuk menekankan pentingnya penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai agama dalam mencapai kesejahteraan sosial, pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali menggunakan pendekatan normatif murni yang berbasis etika agama tanpa melembagakan ke dalam suatu gerakan sosial. Ini adalah ide yang bertujuan untuk menunjukkan perspektif asli manusia, memungkinkan mereka untuk berkembang sepenuhnya dalam bidang ekonomi, politik, dan peradaban. Karya Karl Marx menunjukkan pemikiran ekonomi yang berfokus pada memperoleh lebih banyak uang, mengeksploitasi kelas pekerja oleh kaum borjuis, dan mewujudkan masyarakat tanpa perbedaan kelas. Dapat saya simpulkan dari materi yang sudah kelompok saya sampaikan bahwa sejarah pemikiran ekonomi terdapat banyak aliran pemikiran. Aliran pemikiran ekonomi Islam dengan pemikiran aliran sosialis memiliki perbedaan dan kesamaan. Mensejahterakan rakyat adalah fokus utama dari kedua aliran tersebut. Aliran tersebut muncul karena adanya kesenjangan sosial. Masing-masing pemikiran mempunyai latar belakang yang berbeda. Ekonomi Islam yang sesuai dengan prinsip syariah dan sosialis yang terkenal dengan dialektikalnya. Hanya itu yang dapat saya dan kelompok saya berikan. Semoga materi dan video ini bermanfaat bagi kalian membutuhkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.